Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan proyek APBO kami yang berjudul e-raport aplikasi penilaian berbasis online di Yayasan Yandri Semarju. Dengan anggota saya sendiri yaitu Samsul Rizal dengan NIM F1D02310025 dan saya Ijamuan Sedia Putra dengan NIM F1D02310057 dan saya Lady Bangesti dengan NIM F1D02310104. Selanjutnya yaitu introduction, yang dimana raport merupakan sebuah sistem informasi berupa aplikasi penilaian berbasis online yang digunakan untuk mempermudah proses penilaian di Yayasan Yandri Semarju. Selanjutnya ada product question, yang dimana pertama yaitu e-raport membantu meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam proses penilaian. Yang kedua yaitu e-raport menyediakan berbagai macam fitur penilaian seperti pengolahan data siswa, input nilai, serta laporan hasil penilaian. Lalu yang ketiga yaitu e-raport secara berkala menyelenggarakan pembaruan sistem yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Yang keempat yaitu e-raport menghemat waktu dan mempercepat proses administrasi penilaian. Yang terakhir yang kelima yaitu e-raport menyediakan solusi terbaik untuk manajemen data siswa, guru, dan kelas yang akurat. Selanjutnya yaitu kebutuhan perangkat. Yang pertama yaitu perangkat keras, yang dimana e-raport menggunakan perangkat keras seperti laptop atau PC untuk mendukung kelancaran proses penilaian dan pengolahan data. Lalu untuk perangkat lunaknya yaitu e-raport menggunakan perangkat lunak seperti XAMPP, Google Chrome, Visual Studio Code, Figma, dan Draw.io untuk pengembangan dan pengolahan sistem. Mungkin use case-nya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan use case diagram. Kita langsung aja ke Draw.io-nya. Jadi untuk use case diagram atau di e-raport ini memiliki 3 aktor. Yang pertama itu ada admin, guru, dan siswa. Jadi di admin itu dia bisa melakukan edit data profil sekolah. Terus yang kedua itu ada mengelola tahun pelajaran. Yang ketiga itu mengelola data guru, siswa, kelas, mengelola data mata pelajaran, mengelola data pengguna, mengelola data kitab Al-Quran, mengelola data wali kelas, mengatur kelas, mengelola data mengajar, cetak legal, cetak raport, dan di admin juga bisa input nilai. Nah, untuk di pengelolaan tersebut semua pengelola itu bisa dapat bisa melakukan edit, tambah, hapus, dan lihat. Dan untuk di Go itu bisa melihat siswa aktif. Jadi di sini langsung menghubungkan lihat data siswanya. Terus di sini Go juga bisa melakukan input nilai. Nah, terus untuk di siswa itu dia bisa ngedit biodatanya, jadi edit data siswanya. Terus juga dia bisa melakukan cetak raport. Nah, jadi untuk semua aktivitas yang di raport itu diwajibkan atau diharuskan untuk login terlebih dahulu. Jadi di sini ada include. Nah, jadi setelah dia login, dia bisa juga mengganti passwordnya ataupun bisa logout setelah melakukan aktivitas tersebut. Oke, selanjutnya itu ada kelas diagram yang akan mohon maaf, entity atau ya dia itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, jadi di sini tuh merupakan hubungan antara entitas-entitas yang berlaku. Nah, di sini yang pertama ada entitas nilai. Nah, nilai ini memiliki primary key berupa ID nilai. Primary key itu yang membedakan dia dengan entitas yang lain. Dan di entitas nilai itu memiliki foreign key, di mana ini tuh merupakan relasinya dengan entitas yang lain. Yang pertama itu ada ID tahun akademik, kemudian ada ID kelas, ID mapel, dan ID siswa. Selanjutnya di entitas kitab, di sini memiliki primary key berupa ID dan foreign key berupa ID mapel dan ID tahun akademik. Selanjutnya ada entitas guru memiliki primary key berupa ID guru dan entitas siswa memiliki primary key berupa ID siswa dengan foreign key berupa ID profil sekolah. Selanjutnya di entitas tahun akademik itu memiliki foreign key berupa ID tahun akademik, dan selanjutnya di entitas mengajar memiliki primary key berupa ID mengajar dengan foreign key berupa ID tahun akademik, ID guru, ID mapel, dan ID kelas. Kemudian di entitas profil sekolah, nah ini memiliki primary key berupa ID profil sekolah. Selanjutnya di entitas wali kelas memiliki primary key berupa ID wali kelas dengan foreign key berupa ID tahun akademik, ID kelas, dan ID guru. Selanjutnya di ID kelas, selanjutnya di entitas kelas memiliki primary key berupa ID kelas.
Kemudian di entitas session memiliki primary key berupa ID, dan di entitas user memiliki primary key berupa ID user. Selanjutnya di entitas Rumble memiliki primary key berupa ID Rumble dengan foreign key berupa ID wali kelas dengan ID siswa. Dan yang terakhir ada entitas Maple memiliki primary key berupa ID Maple. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini tuh dibagi tuh jadi yang berhubungan dengan controller dan yang berhubungan dengan model. Nah, yang di controller ini tuh ada kelas-kelas berupa fungsi-fungsinya saja, yaitu yang pertama ada kelas guru, memiliki fungsi construct, index, import, save, dataset, view, key, all, dan delete. Selanjutnya di kelas-kelas memiliki fungsi berupa construct, index, save, dataset, view, dan delete. Selanjutnya di kelas Maple tuh memiliki fungsi berupa construct, index, save, dataset, view, dan delete. Selanjutnya di kita memiliki fungsi berupa construct, index, save, dataset, view, dan delete. Selanjutnya di pengguna itu construct, index, save, dataset, view, change password, dan delete. Selanjutnya di mengajar itu ada construct, index, save, view, copy, dan delete. Kemudian selanjutnya di kelas siswa memiliki fungsi berupa construct, index, import, change image, save, dataset, view, key, all, status, dan delete. Selanjutnya di set kelas itu memiliki construct, index, get siswa asal, get siswa tujuan, table, save siswa to class, dan delete. Selanjutnya di wali kelas itu memiliki fungsi berupa construct, index, save, view, copy, dan delete. Selanjutnya di out itu memiliki fungsi berupa construct, index, login, logout. Selanjutnya di configuration memiliki fungsi berupa construct, academic year, date, print, set tanggal, save, dataset, validation, view, format, check. Dan setelah di dashboard memiliki fungsi berupa construct, index, set profile, user profile, maintenance memiliki fungsi berupa index, backup database, dan backup apps. Nilai berupa construct, index, input, save KKM, save kelas KD, dan siswa tuh berupa construct, index, biodata, save dataset. Welcome berupa index dan patch not found. Lagar berupa construct, index, cetak, get kitab. Dan raport tuh berupa construct, index, cetak siswa, dan cetak siswa. Selanjutnya di sini juga ada view berupa tampilannya seperti yang tertera di layar. Dan yang bagian kedua itu yang berhubungan dengan model itu tuh sama aja tadi memiliki fungsi, tapi bedanya di sini memiliki atribut juga seperti yang sudah saya tampilkan di layar. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang objek diagram yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan objek diagram. Jadi untuk objek diagram ini kami mengambil atau acuan sebagai kelas diagram di model tersebut. Hanya saja di sini kami menghilangkan fungsi-fungsi yang ada, hanya mengambil atribut-atribut dan mengisi dengan data-datanya. Jadi untuk di sini ada user dengan ID user sebagai primary key-nya, dan ada username admin, user password admin 123, dan username user type. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada siswa. Siswa di sini dia memiliki hubungan dengan nilai. Nah, hubungan itu satu ke satu banyak. Jadi setiap siswa itu memiliki minimal satu nilai. Terus untuk di kelasnya itu juga memiliki hubungan satu ke satu banyak, yang dimana kelas itu memiliki minimal paling satu dinilai gitu. Terus di guru ini juga memiliki sama seperti sebelumnya, yaitu satu ke satu banyak. Terus di configuration, jadi configuration ini merupakan tahun akademik. Ini bisa dilihat di sini tahun akademik 9 dengan ID-nya dengan tahunnya itu 2024 sampai 2025. Di sini dia memiliki hubungan dengan nilai, yaitu satu ke satu banyak. Jadi bisa dibilang bahwasanya di sini tuh seminimal mungkin tuh ada satu gitu. Terus di sini ada mapel. Mapel di sini juga memiliki hubungan dengan nilai dengan satu ke satu banyak. Begitu pula dengan hubungan dengan mengajar, yaitu satu ke satu banyak. Nah, di sini di kitabnya ini mapel itu memiliki hubungan 0 ke banyak. Jadi bisa dibilang ada beberapa mapel yang tidak memiliki kitab gitu. Terus ada configuration. Mohon maaf, ini ada tahun akademik yang memiliki juga hubungan dengan kitab, yaitu satu ke satu banyak, dan hubungan ke mengajar wali kelas, yaitu memiliki satu ke satu banyak. Dan untuk di wali kelas juga memiliki hubungan ke gurunya, yaitu satu ke satu. Jadi setiap guru itu memiliki satu wali kelas atau berperan sebagai satu wali kelas saja, dan ada set kelas, yaitu yang berhubungan dengan siswa dan wali kelasnya. Oke, itu saja untuk objek diagram. Selanjutnya ada sequence diagram.
Jadi untuk subsequent diagram ini saya akan menjelaskan beberapa saja karena keterbatasan waktu. Yang pertama itu ada user login. Jadi di sini user atau semuanya aktor tersebut akan melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas yang ada di pods. Jadi di sini dia akan melihat halaman login atau menu loginnya. Terus dia akan di view login dia tuh akan memanggil fungsi login yang ada di autentifikasi atau outs. Nah, jadi di sana dia akan mencocokkan username dan password yang akan dicocokkan di database user atau user M atau user model. Apabila verifikasinya sukses, dia bakal menampilkan login suksesnya. Begitupun dengan logout, di sana dia bakal semua user bakal melihat dashboard, terus dia bakal di view dashboard akan memanggil fungsi logout di autentifikasi dan logout sukses. Oke, untuk admin di sini saya mengambil contoh satu saja yaitu edit profil sekolah. Yang dimana di sini admin akan melihat dashboard, di view dashboardnya dan di sana ada index. Jadi di Ankoto itu akan memanggil fungsi indeksnya dan akan menampilkan tampilan profil sekolahnya. Jadi kayak data-data tersebut. Nah, terus ada menampilkan profil sekolah. Terus di sana juga dia dapat melakukan edit profil sekolahnya. Nah, jadi di edit profil sekolah ini dia akan memanggil fungsi yang ada di controller dashboardnya itu bernama save profile dan akan langsung menyimpan ke database-nya. Jadi tidak langsung melakukan modelnya tapi langsung ke database-nya dengan fungsi update. Terus update sukses akan menampilkan pesan suksesnya. Yang kedua itu ada gurunya. Di sini dia akan melihat siswa aktif. Di sini apabila si guru itu menekan menu siswa aktif, dia akan bisa melihat siswa aktifnya. Di sini dia view siswa dan di sini ada kontrol siswanya. Jadi dia akan memanggil indeks di siswanya terus akan menampilkan tampil siswa aktifnya. Terus di sini ada siswa yaitu cetak rapot. Nah, di sini ada view rapot siswa, cetak rapot dan kontrol rapot. Nah, di sini dia bakal menekan menu cetak rapot. Terus di sini ada siswa, fungsi siswa di kontrol rapotnya dan akan menampilkan halaman rapot siswa dan di sini dia akan bisa melakukan tombol cetak rapotnya dan akan memanggil fungsi cetak siswa ke kontrol tersebut dan akan menampilkan cetak rapot di view cetak rapotnya dan akan bisa dicetak sama siswanya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan di sequence diagram. Selanjutnya itu ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, activity. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram yang pertama yaitu untuk login dari semua user, siswa, guru maupun admin. Pertama dia akan menampilkan halaman login, setelah itu dia akan melihat, setelah itu dia akan memasukkan username password. Apabila dia akan salah, dia akan menampilkan lagi memasukkan username password Anda salah. Nah, apabila dia benar, dia akan masuk ke halaman beranda. Setelah itu dia akan melihat halaman beranda. Terus setelah itu di sini ada ganti password yang dimana di sini siswa, guru, dan admin bisa mengganti password tersebut. Pertama itu dia akan login, dia akan melihat halaman beranda, setelah itu dia akan menampilkan ubah password, setelah itu dia memasukkan password yang baru. Setelah itu sama halnya dengan tadi tapi ini dengan logout yang dimana siswa, guru, maupun admin bisa logout. Pertama dia akan menampilkan halaman beranda, tekan tombol keluar, lalu dia akan menampilkan halaman login itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk aktivitas siswa, saya akan mengambil satu contoh yang dimana di sini edit biodata siswa. Pertama itu dia harus login, setelah itu dia akan melihat halaman beranda, lalu dia memilih menu biodata siswa. Setelah itu dia melihat, dia bisa mengedit biodata itu sendiri. Lalu di sini kita ke guru, dimana saya ambil satu contoh saja. Pertama yaitu melihat siswa aktif. Lalu pertama dia login, dia akan menampilkan halaman beranda, setelah itu dia memilih menu siswa aktif, lalu dia dapat melihat siswa yang aktif itu sendiri. Lalu kita ke activity admin yang dimana saya ambil satu contoh saja. Pertama dia harus login, setelah itu dia melihat halaman beranda, setelah itu dia akan memilih menu konfigurasi, setelah itu dia memilih tahun pelajaran, setelah dia memilih dia dapat mengolah tahun pelajaran itu sendiri. Di sana ada kerutnya yang dimana admin sendiri bisa mengedit tahun pelajaran, tamat pelajaran, lalu melihat tahun pelajaran sendiri. Mungkin itu saja untuk activity diagramnya. Selanjutnya mungkin ke desain interface.
yang dimana di sini untuk siswanya dulu, siswa bisa login. Setelah dia akan login, dia akan menampilkan menu biodata siswa. Nah, dalam menu biodata siswa ini kita dapat melihat biodata kita sendiri dan kita bisa melihat data orang tua dan data lainnya. Setelah itu kita bisa mencetak raport, yang dimana di sini kita bisa melihat atau mencetak raport kita itu sendiri. Setelah itu di sini ada untuk guru, yang dimana sama halnya dia harus login dulu. Setelah dia login, dia akan menampilkan halaman siswa yang aktif. Setelah dia melihat siswa yang aktif, setelah itu dia bisa menginput nilai. Setelah itu ke admin, di mana di sini dia akan dijelaskan oleh Alia. Baik, selanjutnya ini ada desain interface tampilan admin. Jadi yang pertama sama seperti guru dan siswa, admin tuh login dulu. Selanjutnya di dashboardnya ada ini tampilan untuk dashboard adminnya. Selanjutnya di menu selanjutnya itu ada tahun pelajaran. Selanjutnya itu ada data guru. Ini untuk melihat data daftar gurunya. Selanjutnya di data siswa untuk melihat data siswanya. Selanjutnya di data kelas, ini melihat data untuk kelasnya. Selanjutnya di menu selanjutnya itu ada data mata pelajaran, data kode sama mata pelajarannya apa. Selanjutnya di data pengguna, ini tuh berisi daftar akun-akun yang terdaftar di dalam sistem. Selanjutnya di data kitab, ini tuh daftar kitab-kitab yang digunakan. Kemudian di menu selanjutnya itu ini ada menu di pengaturan, itu ada 3 menu. Yang pertama ada data mengajar, ini berisi informasi guru siapa mengajar apa gitu. Terus selanjutnya di data wali kelas, ini berisi data informasi mengenai wali kelas. Selanjutnya di atur kelas, ini tuh buat mengatur kalau ada yang mau pindah kelas gitu. Selanjutnya di menu selanjutnya ada siswa aktif, ini untuk melihat siapa saja siswa yang aktif. Selanjutnya ini buat nilai, buat input nilainya. Selanjutnya ada cetak raport dan cetak ledger. Selanjutnya untuk demo programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan demo program di sini. Jadi seperti biasa yang sudah dibilang tadi itu, kita harus login terlebih dahulu, misalnya admin di sini. Oke, di sini bisa dilihat admin itu memiliki banyak fitur-fitur yang ada. Seperti data master, pengaturan juga ada, terus ada siswa aktif juga, bisa melihat siswa aktif, input nilai, cetak rapor, dan cetak ledger. Selanjutnya itu ada untuk gurunya tuh, kita bisa ambil di sini username-nya. Bentar. Oke. Nah, jadi inti untuk gurunya ada Putri Yulia Sari, dia dapat melihat siswa aktif dan dapat menginput nilainya. Terus di sini juga ada siswa. Oke, di sini ada siswa namanya Eka Saputra, bisa mengedit biodata dan bisa mencetak raportnya. Oke, mungkin itu saja yang untuk demo programnya. Saya balikan ke Izzat. Baik, karena di sini ya udah selesai sampai desain interface sama demonya, cukup di sini presentasi kami. Kami dari kelompok 4. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.